Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tombol-tombol dan fungsi layar, fungsi monitor di PC 300 ya. Saya sekarang sedang berada di dalam unit PC 300 Komatsu. Nah, sekarang mulai dari sini, dari sebelah kiri operator, di sini ada tombol untuk swing lock ya. Jadi kalau ini aktif, kita aktifkan, dia tidak bisa swing. Untuk mematikan swing, lalu ini tombol lampu, ada 3 posisi. Lalu ini akselerator, jika kita putar akan menambah RPM. Ini kunci kontak ya. Ini joystick kanan kiri. Nah, di joystick ini ada tombol untuk klakson ya. Jika kita tekan untuk menyalakan klakson, lalu ini di sini ada tombol juga. Ini untuk menambah power di arm ya, di area arm sini, silinder arm. Tapi aktifnya cuma sebentar aja, hitungan detik. Lalu ini safety relay untuk mengaktifkan joystick ini. Jika ini posisi turun, kedua joystick ini tidak berfungsi ya. Ini jika posisi running harus kita naikkan. Lalu kembali lagi ke monitor. Di sini ada tombol untuk AC, untuk mematikan AC. Ini untuk menyalakan AC. Lalu ini untuk mengarahkan arah AC, arah arah aliran udara. Di sini banyak sekali pilihan. Ini untuk menyalakan blower, untuk mengatur kecepatan blower. Ini untuk menaikkan dan menurunkan suhu di AC ya. Sini kita matikan aja karena posisinya engine masih mati ya. Lalu ini untuk air wiper, dia akan nyala. Lalu ini untuk track ya, kecepatan track. Di sini ada pilihan medium dan high untuk cepat dan lambatnya ya di sini. Lalu ini untuk pilihan menu power. Nah, di sini ada mode P, E, L, dan B ya. Nah, untuk memilihnya kita tekan tombol F4 dan F3. Tinggal memilih saja ya. Di sini sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada tombol untuk putaran engine ya. Kura-kura. Berarti RPM rendah ya. Lalu di sini ini adalah seberapa acuan seberapa irit penggunaan ya. Semakin dia naik berarti semakin dia boros. Lalu di sini view level untuk mengetahui level yang ada di tangki bahan bakar solar ya. Lalu ini hidrolik, suhu hidrolik, oli hidrolik ya. Di sini ada tanda hidrolik dan tanda suhu ya. Semakin dia naik berarti semakin dia panas ya. Lalu di sini adalah suhu coolant ya, coolant radiator. Ini suhu radiator engine ya. Ini lambang oli engine, jika belum dinyalakan dua ini akan nyala ya. Ini adalah HM. Jika ini ditekan akan F4 ditekan akan berpindah menjadi jam ya, jam sekarang. Lalu untuk joysticknya, jika joystick sebelah kanan, jika kita gerakan ke arah dalam dan keluar, ini adalah mengaktifkan bucket ya, bucket atau keranjangnya ini ya, ini akan mengaktifkan itu. Jika ini kita tarik ke belakang dan ke depan, ini akan mengaktifkan silinder boom ini ya. Lalu untuk sebelah kiri, jika kita arahkan maju dan ke belakang ya, ini akan mengaktifkan silinder arm itu.
yang ada di atas untuk membuka lengan. Jika ke kiri dan ke kanan, ini adalah untuk mengaktifkan swing. Lalu jika untuk yang depan ini ya, yang depan ini untuk travel ya, untuk maju dan mundur, tinggal kita tekan aja. Ada dua pilihan, menggunakan tangan seperti ini atau menggunakan kaki ya. Bisa kita coba. Kita start dulu ya. Pastikan kunci kontak ini kembali ya ke posisi on, karena sering sekali ya untuk unit eksavator, karena sering digunakan ini macet di posisi start terus, jadi startingnya bisa terbakar ya. Lalu kita nyalakan AC di sini, kita tekan untuk menyalakan AC. Tinggal kita aktifkan blower ya. Jangan lupa kita naikkan safety relay-nya, safety lever ya, tapi itu mengaktifkan relay. Nah, ini bisa akseleratornya kita naikkan, RPM-nya akan otomatis naik ya. Nah, ini kita gerakan, ini yang aktif akan terangkat ya, akan terangkat. Jika kita arahkan ke dalam, yang aktif, nah, kelihatan ya. Lalu jika ini yang kita gerakan, kita tarik ke belakang ya, dia akan mendekat, armnya akan aktif, akan menutup. Jika kita dorong, ini akan sana ya. Lalu untuk lever yang kiri, kalau kita arahkan ke dalam, ke kanan dan ke kiri ya, nah ini akan bergerak swing. Kita kembalikan lagi, kita arahkan ke kanan sedikit, ke kiri. Jika ini kita turunkan untuk safety levernya, ini kita apa-apakan sudah tidak aktif ya, tidak bisa gerak sama sekali. Ini untuk menghindari saat unit tidak dioperasikan, ini diturunkan ya, untuk jika kesenggol dia tidak akan aktif. Nah. Lalu untuk travelnya, ini akan jalan ya. Kita turunkan kembali. Untuk menurunkan, kita turunkan boomnya. Untuk mematikan, kita turunkan dulu ya RPM-nya, walaupun dia bisa otomatis turun sendiri. Jika ini tidak lever-lever tidak digunakan, dia akan otomatis turun RPM-nya, tapi kita turunkan lewat disk akselerator. Kita matikan. Oh iya, untuk switch kita buktikan untuk fungsi switch ini ya. Jika ini kita aktifkan, ini kita tekan gini, dia tidak akan bisa swing ya. Kita matikan lagi, dia akan swing. Dia bisa swing ya jika kita aktifkan.
sekian video dari saya untuk pembelajaran untuk calon operator ekskavator. Jika ada kurang dan lebihnya bisa komen di kolom komentar.